Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom dan selamat mengikuti dalam renungan kita pada saat ini setiap jam 7. Saudara-saudara yang terkasih, puji syukur kepada Tuhan yang sentiasa memberkati, melindungi dan juga menjaga kita dimanapun kita berada. Pada saat ini saudara-saudara, mari kita persiapkan hati pikiran kita agar kita dapat memahami, mengerti akan setiap firman yang akan kita dengar sebentar nanti. Mari kita sama berdoa. Pada waktu ini Tuhan, kami datang kepada Engkau karena Engkaulah Tuhan yang kami sembah dan kami tinggikan. Kami memohon kepadamu Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami sehingga kami benar layak di hadirat-Mu. Terima kasih sudah mendengar doa ini. Kami serahkan diri kami kepada Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tajuk firman Tuhan kita pada saat ini adalah mengampuni pencuri. Dan ayat renungan di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 di mana firman Tuhan mengatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan mempelajari tentang kasih. Tentang bagaimana kita dapat memperlihatkan kasih yang datang daripada Yesus kepada semua orang di luar sana. Dari tajuk renungan kita pada hari ini memperlihatkan kita akan kisah, memperingatkan kita akan kisah Yesus pada saat di kayu salib, di mana kiri dan kanannya ada dua orang pencuri. Tetapi dia mengampuni pencuri yang satu. Saat ini, jika kita yang berada dalam keadaan ini, kita mengalami hal yang sama, berhadapan dengan pencuri yang telah mencuri dan mengakibatkan kecelakaan kepada kita. Adakah kita dapat mengampuni kesalahan orang tersebut? Sebagaimana saudara-saudara, jika ini ditanya kepada kita, dapatkah kamu mengampuni orang yang berlaku jahat kepada kamu? Dapatkah kamu mengampuni mereka yang sudah membuatkan kamu banyak sekali masalah kecelakaan? Ada kisah di mana dua orang pemuda merompak di pejabat orang-orang muda di sebuah bandar. Ketika mereka mau lari, mereka terlihat seorang lelaki sedang mengangkat telepon dan menelepon. Mereka melihat dia sedang bertelepon. Mereka berpikir bahwa lelaki ini akan menelepon polis. Mereka terus memukul lelaki yang menelepon ini sampai salah satu daripada matanya buta. Korban yang bernama Donald Tippett beberapa waktu kemudian dikatakan kedua pencuri ini, orang muda ini, tertangkap. Namun di dalam sebuah persidangan, Donald meminta agar kedua orang muda yang telah mengakibatkan kecurian juga mengakibatkan matanya buta, dia justru mengatakan jangan dihukum bagi mereka berdua. Ia justru menawarkan diri untuk menjadi orang tua pengasuh kepada dua anak muda ini. Salah satu daripada pemuda itu menerima tawaran daripada Donald. Dan dia menjadi dokter bedah mata yang sukses. Inilah yang terjadi. Donald memiliki kesempatan untuk menuntut balas, untuk menghantar si penjahat, si pelaku, si perompak, si pencuri ini ke penjara. Tetapi apa yang dibuat oleh Donald ini adalah dia memberikan, menyatakan, menebarkan kasih
kepada dua orang muda ini. Dia tidak membiarkan mereka masuk penjara, tetapi dia menyatakan bahwa bagaimana kasih yang datang daripada Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu cerita yang sangat baik bagi kita pada saat ini, yang menunjukkan bagaimana kasih yang nyata bagi kita. Kasih mengubah hidup seorang pencuri menjadi dokter yang ternama. Petrus juga mengalami kasih yang mengubahkan hidupnya. Setelah menyangkal dan meninggalkan Yesus, ia merasa dirinya gagal. Ia akhirnya apa? Kembali menjala ikan di Danau Galilea. Namun, Yesus tidak pernah menolaknya. Yesus menanti di pinggir danau itu dan dia menerima Petrus dan memberikan kesempatan baru bagi Petrus. Pengalaman inilah salah satu latar belakang bagian daripada surat yang kita baca pada hari ini, yaitu 1 Petrus 4 ayat 8. Latar belakangnya adalah Yesus masih mengampuni. Yesus menyatakan kasih-Nya bagi kita. Kasih mengalahkan segala kesalahan. Kasih akan menang, kesalahan akan kalah. Kasih akan menutupi dosa. Kasih pun memiliki banyak kesempatan untuk mengalirkan kasih Allah. Kasih menembus berbagai situasi dan kondisi. Kasih tidak berkesudahan, bermaksud kasih tidak akan habis. Ketika kita mengalami ketidakadilan, memiliki kesempatan untuk balas dendam. Apa yang akan kita pilih? Kita akan membalas dendam itu ataupun kita pilih menyatakan kasih itu. Sewaktu amarah, sewaktu marah menguasai pikiran, apa yang kita lakukan? Pilihlah mengasihi. Saudara-saudara yang terkasih, dengan firman Tuhan kita pada saat ini mengatakan bahwa kasih haruslah nyata di dalam hidup kita. Kita harus memperlihatkan bagaimana kasih Yesus itu ada di dalam hidup kita. Banyak hal kebaikan yang dapat kita lakukan sebagai seorang umat Tuhan. Kita boleh saja menyatakan kasih kepada semua orang di sekitar kita. Perlihatkanlah bagaimana sifat Yesus ada dalam diri kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini saya mengajak kepada kita agar kita tetap memelihara kasih yang sudah diberikan bagi kita, di mana Yesus sudah nyatakan itu bagi kita. Dan kita pada saat ini, dimanapun kita berada, di rumah kah, di tempat kerja kah, di mana-mana saja, menyatakan kasih Tuhan itu bagi semua orang. Semoga dengan firman Tuhan hari ini, yang mengatakan bahwa Tuhan benar-benar mahu manusia mempunyai kasih yang besar. 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih dapat menang dan dosa akan kalah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang baik, yang mengasihi, serta menyatakan kasih kepada diri kami. Saat ini kami diajar untuk menyatakan lagi kasih kepada kami sesama manusia. Terima kasih Tuhan atas nasihat yang baik. Terima kasih Tuhan atas teguran yang baik. Saat ini kami serahkan diri kami kepadamu, keluarga kami, sahabat kami, saudara kami yang lain-lain juga. Terima kasih Bapa karena Engkau mendengar doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.